Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita belajar tematik 2B, subtema 4, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bermain di tempat wisata. Amatilah gambar di samping. Menurutmu, di mana Nina berada? Bersama siapa Nina pergi ke tempat wisata itu? Kita amati. Nina sedang berada di Ragunan atau zoo. Nah, bersama siapa Nina pergi ke tempat wisata itu? Bersama ayah, bunda, dan adik Nina. Mereka sedang melihat hewan gajah. Itu yang dapat kita amati pada gambar di samping berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu membaca. Bacalah cerita Tony saat berkunjung ke kebun binatang di bukumu. Kalian simak ya. Berkunjung ke kebun binatang. Pada hari Sabtu, Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam area kebun hewan. Mereka melihat berbagai binatang. Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang. Tony dan teman-teman merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan baru. Nah, kalian perhatikan teks yang ada di buku kalian, halaman 87. Ada teks berkunjung ke kebun binatang. Perhatikan tanda bacaannya. Ada tanda koma, titik, dan huruf kapital. Tanda koma itu artinya berhenti sejenak. Kemudian tanda titik berhenti artinya. Dan huruf kapital selalu di depan atau di awal kalimat. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam cerita tersebut terdapat beberapa tanda bacaan dan ejaan. Tanda koma digunakan untuk merinci. Contoh, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Digunakan juga untuk memisahkan kalimat setara. Contoh, Tony ingin ke rumah Nina, tetapi hujan. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh, hari sudah sore, waktunya pulang. Contoh yang lain digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contoh, pensil yang dibeli Andi harganya Rp2.500. Dan yang ketiga, ada huruf kapital digunakan di awal kalimat. Contohnya, C. Cuaca hari ini sangat cerah, berarti huruf C paling awal ini menggunakan huruf kapital. Digunakan juga untuk menulis nama orang, hari, bulan, dan agama. Contoh, bulan Maret lalu Dimas dan Nina membeli buku. Hari ini adalah hari Jumat. Nah, nih di awal kalimat menggunakan huruf kapital B, bulan. Kemudian Maret. Maret itu nama bulan, berarti M-nya besar atau kapital. Dimas, Nina. Dimas, Nina termasuk nama orang. Juga menggunakan huruf kapital walaupun di tengah-tengah kalimat. Seperti itu contoh huruf kapital. Nah, sekarang perhatikan. Petugas kebun binatang menyediakan 3 ikat dedaunan. Seluruh daun akan diberikan ke satu kandang jerapah. Berapa ikat daun untuk satu kandang jerapah? Artinya 3 ikat dibagi untuk satu kandang. Dapat ditulis 3 dibagi
3 dibagi 1. Artinya ada pengurangan. 3 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1. Kita bagi sampai 0, sampai habis. Jadi pengurangannya ada 3 kali. Berarti 3 dibagi 1 hasilnya 3. Jika suatu bilangan dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 7 dibagi 1, hasilnya tetap 7. 2 dibagi 1, hasilnya tetap 2. Itu contohnya. Nah, perhatikan uraian berikut. Ada 4 keranjang rumput. Rumput itu akan dibagikan kepada 4 kandang rusa yang sama banyak. Berapa keranjang rumput untuk masing-masing kandang? Berikut pengurangan berulang. Berarti ada 4 keranjang rumput, tapi dibagi juga sama 4 kandang rusa. Berarti 4 dikurang 4, hasilnya 0. Ada satu pengurangan sampai habis. Artinya, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan yang sama adalah hasilnya 1. Kalau tadi pembagian 3 dibagi 1 hasilnya 3. Kalau sekarang bilangannya sama nih, angka 4 sama angka 4, hasilnya sama dengan 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Itu contohnya. Oke, sekarang masuk ke pembelajaran kedua. Bacalah cerita Nina mengenai Argo Wisata di bukumu dengan seksama. Kalian simak, Ibu membaca, yaitu Argo Wisata. Nina dan teman-teman akan pergi ke berwisata. Mereka akan pergi ke Argo Wisata. Nina dan teman-teman berkumpul di sekolah. Mereka akan berangkat menggunakan bus. Sebelum berangkat, ibu guru memimpin doa. Di Argo Wisata, mereka belajar banyak hal. Nina dan teman-teman memetik buah-buahan. Mereka juga boleh makan buah yang telah dipetik. Bu guru berpesan agar siswa menjaga kebersihan. Kulit buah dikumpulkan. Ternyata kulit buah dapat dimanfaatkan. Contoh, kulit buah manggis dapat dibuat jus. Kulit rambutan dapat dikeringkan dan diseduh seperti teh. Ada juga yang dibuat kerajinan, misalnya kulit salak. Nah, sekarang kita beri tanda centang yang sesuai dengan pernyataan isi cerita di atas. Nina dan teman-teman berkunjung ke Argo Wisata. Ya, kita centang. Joni memimpin doa sebelum berangkat. Ya, Nina dan teman-teman boleh memetik buah. Kita centang, buah di sana tidak boleh dimakan. Kita silang. Nade bertugas mengumpulkan kulit buah, disilang atau diceklis. Disilang, karena yang mengumpulkan kulit buah itu boleh anak-anak yang lainnya. Nah, saat kita berkunjung ke Argo Wisata, pasti kita mempunyai aturan-aturan yang dapat ditunjukkan pada saat kita berwisata. Aturan yang ditunjukkan sesuai gambar yang A, berbaris dengan tertib untuk memasuki bis agar tidak terjadi dorong-dorongan dan menyebabkan anak-anak berjatuhan. Yang gambar B, aturannya jika telah memakan atau meminum dengan kemasan, sebaiknya bekas sampahnya dibuang ke tempat sampah supaya lingkungan atau tempat wisata yang kita kunjungi dapat bersih selalu dan tidak menimbulkan sampah yang berserakan, sehingga kita dapat nyaman berkunjung ke tempat wisata tersebut. Nah, apakah aturan tersebut juga ada di rumahmu? Ya, pasti tentu saja ada di rumah.
Contohnya, selalu membuang sampah di tempat sampah dimanapun kalian berada. Kalian akan membuang sampah di tempat sampah, tidak hanya di tempat agrowisata, tidak hanya di tempat wisata atau sekolah. Di rumah, di lingkungan kalian, di tempat kalian jalan, juga tetap harus membuang sampah pada tempatnya. Jika di tempat wisata tidak ada tempat sampah, bagaimana? Solusinya kalian simpan dulu bungkus plastiknya di kantong kalian atau di tas kalian. Nah, kemudian kalian jalan, kalau kalian menemukan tempat sampah, baru boleh kita buang. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu aja anak-anak penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, tugas hari ini kalian mengerjakan buku tematik 2B halaman 91 dan 95. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak.